hancur, nanti kamu ke situ nanti marahnya. Ayo bang. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hari ini kita dapat pesanan nasi tumpeng dan nasi tumpeng mini box. Pertama-tama aku mau bikin dulu sambalnya. Di sini aku rebus dulu biar cepet. Cabai merah keritingnya dan cabai rawitnya. Kemudian aku mau ungkep ayamnya. Di sini aku pakai ayam 3 kilo. Bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kemudian kunyit, Oke, kita masak bumbu yang dihaluskan tadi. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir. Oke, masukkan ke dalam wajan tadi. Setelah bumbu halusnya matang, kita masukkan rempah-rempah yang lain seperti daun jeruk, jahe, lengkuas, serai, dan daun salam. Kemudian masukkan ayamnya, lalu kita ungkep. Di sini aku ungkepnya selama 35 menit ya. Jangan lupa tambahkan air juga. Dan aku pindahin. Biar kompor yang sebelah aku masak buat warung nasi dulu ya teman-teman. Karena warung nasi harus berjalan. Dan pesanan juga harus aku kerjakan ya. Alhamdulillah ada pesanan, jadi bisa ada tambahan buat sehari-hari ya teman-teman. Seperti biasa, ini dadar telur karena kesukaan para pelanggan di warung nasi kita. Jadi nggak pernah ketinggalan untuk dadar telur gorengnya. Alhamdulillah ini udah mateng dan aku angkat ayam ungkepnya. Ini wangi banget teman-teman karena lengkuasnya aku banyakin. Kemudian aku satuin dengan ayam yang tadi diungkep juga ya teman-teman ya. Jadi aku bagi dua buat ngungkepnya karena wajannya nggak cukup. Ini aku goreng sambalnya, sambal terasi. Bekas goreng bawang tadi.
serundeng, kunyit, jahe, sama lengkuas. Kita blender, kasih air sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kasih kencur, aku masukin. Oke, alhamdulillah setelah masak untuk warung nasi selesai, aku lanjut ke sini buat masak serundengnya. Jadi serundengnya itu tadinya aku mau sangrai aja biar cepet dan biar awet juga. Nah, di sini bumbunya tadi seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, terus pakai kencur, dan aku di sini tambahkan air kaldu bekas ungkepan ayam ya. Aku tambahkan gula merah, gula pasir, penyedap rasa, dan garam. Kemudian aku masukkan kelapanya. Kalau untuk bikin serundeng, kelapanya itu yang diparut besar ya teman-teman, kalau diparutnya di pasar. Ini kemudian aku masukkan lengkuas dan serai. Kemudian asam juga dan daun salam, kemudian daun jeruk ya. Oke, sebelahnya lagi di sini aku mau masak untuk tempe kering ya, sambil nyangrai serundengnya. Seharusnya kalau untuk serundeng, sebelum ada pesanan, kemarinnya itu udah bikin serundengnya. Di sini aku bikin mendadak, ini nggak tahu jadi atau enggak serundengnya karena lumayan lama untuk sangrai kelapa serundengnya. Pokoknya sejadinya aja deh. Kalau misalnya keburu nanti nggak usah digoreng, tapi kalau nggak keburu ya digoreng aja. Oke, di sini aku mau lanjut bikin tempe keringnya. Untuk bahan tempe kering cukup mudah ya teman-teman, cuma bawang putih sama cabai merah keriting. Kalau misalnya nggak mau pedas bisa cabai merah nanjung. Nah, ini aku beli jengkinya itu seonsnya itu 10.000 ya teman-teman. Jadi cukup 1 ons aja. Kemudian tambahkan air kalau udah matang bumbunya, jangan sampai bau langu, terus asam, garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Karena di sini aku pakai tempenya 2 papan tempe, itu sekitar setengah kilo. Jadi gula pasirnya aku pakai 8 sendok makan. Dan jangan lupa pakai rempahnya yaitu serai, daun jeruk, dan lengkuas ya teman-teman. Lanjut di sini aku goreng ayam yang udah aku ungkep tadi. Untuk goreng ayam di sini aku goreng ayamnya nggak terlalu lama. Kalau misalnya udah kecoklatan, aku angkat dan dijamin ayamnya nggak keras. Ini ayamnya super empuk ya. Jadi harus pas ngungkepnya itu
rempah-rempahnya harus banyak dan diungkepnya itu sekitar 35 menitan. Lanjut di sini aku mau mengaroni nasi tumpeng selanjutnya ya. Alhamdulillah udah selesai goreng ayamnya. Ini karena waktunya takut nggak keburu karena ini udah asar. Jadi serundeng yang tadi aku sangrai itu masih belum mateng. Akhirnya aku coba digoreng aja ya teman-teman. Cuma kalau digoreng agak sedikit kurang berasa ya. Lebih enak disangrai. Selain kelapa serundengnya awet tahan lama dan rasanya juga enak ya teman-teman kalau disangrai. Oke, lanjut di sini aku mengaroni nasi tumpeng. Aku aroni dulu 1,5 kilo dulu seperti biasa kalau misalnya aku bikin nasi tumpeng. Dan ini kelapanya dari 1 bulu ya, atau dari 1 kepala. Dan diparutnya itu di pasarnya minta yang besar. Tambahkan, pokoknya ditotalin nanti 1.800 ml. Di sini aku tambahin 300 ml air kaldu ungkepan ayam. Kemudian lanjut masukkan rempah-rempahnya seperti daun serai, daun jeruk, daun pandan, dan daun salam, dan lengkuas. Oke teman-teman, sambil mendidihkan santannya agak sedikit panas, aku potong dulu buat masak dulu tempe kering yang udah tadi aku masak ya. Jadi belum selesai. Ini aku goreng teri jengginya 1 on tadi, harganya 10.000. Ini aku goreng kering ya. Jadi tempe keringnya awet tahan lama, bisa dimakan untuk beberapa hari kemudian gitu. Ini masukkan tempe yang udah digoreng, kemudian kacangnya dan teri jengkinya. Seperti ini ya teman-teman. Ini dijamin awet tahan lama kalau bikin tempe kering seperti ini. Jadi jangan dulu dimasukkan tempe keringnya ya, sebelum bumbunya itu meletup-meletup. Oke teman-teman, lanjut di sini aku mengaroni yang kedua kalinya, nasi tumpeng yang kedua kalinya. Masukkan santan, air kaldu, kemudian berasnya, dan air kunyitnya yang udah di blender. Jadi ditotalin 1.800 ml. Terus berasnya 1,5 kilo. Kemudian jangan lupa masukkan juga serai, daun pandan, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas. Untuk garamnya di sini aku pakai dulu 1 sendok teh dan penyedap rasa 1 sendok teh. Kalau misalnya nanti berasa kurang tinggal ditambahin lagi. Pokoknya diaduk-aduk terus pelan-pelan. Jangan sampai gosong di bawahnya ya teman-teman. Dengan api kecil aja. Kalau misalnya udah seperti ini udah jadi, kita masukkan sedikit jeruk nipis atau perasan jeruk lemon, biar nasi kuningnya itu warnanya itu bagus banget ya teman-teman. Jadi mengkilat gitu, gak ada kotor-kotornya sama sekali. Nah udah kayak gini kita tutup, biarkan mengembang ya. Jadi jangan dulu langsung dimasukkan ke dalam langseng ya. Nah ini lanjut aku mau bikin dulu telur balado. Di sini aku pakai cabai merah keritingnya 1 on. Lanjut di sini pakai bawang merah 10 siung sama bawang putih 10 siung. Udah itu aja, dan aku goreng dulu biar cepat matangnya. Dan aku tambahin ebi ya teman-teman. Ini di sini pakai ebi kayak gini. Ebi udang yang kecil-kecil itu aku goreng sampai matang. Setelah digoreng baru di blender sampai halus. Nah kemudian digoreng lagi. Jadi nggak terlalu lama buat menggorengnya dan nggak bau langu juga. Kemudian masukkan cabai merah keriting yang udah dicoper
sebanyak 1 onsnya karena telurnya aku pakai 35 butir. Ini masukkan juga daun jeruk, serai, dan lengkuas. Kemudian penyedap rasa, garam, dan gula. Teman-teman bisa cicipi segimananya rasanya. Aku masukkan juga gula merah. Sedikit gula merah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan telurnya. Alhamdulillah teman-teman, ini lumayan melelahkan juga. Karena melelahkan itu mungkin karena diburu-buru. Kalau pesanannya sih cuma untuk dibikin tumpengnya 20 porsi dan untuk dibikin nasi tumpeng mini boxnya 15 porsi gitu. Jadi 35 porsi nasi box atau nasi tumpeng mini box ya. Karena kasihan kakang udah bangun dan belum aku kasih minum dulu. Kemudian lanjut ini sambil mendangdang atau mengukus nasi tumpeng sambil ngepacking. Ini sambil dibantu kakak ipar juga buat ngakel nasi kuningnya teman-teman. Aku sambil nyiapin kakang, sambil dibantuin pak suami dan kakak ipar buat ngepacking nasi tumpeng mini boxnya sebanyak 15. Kita isi. Alhamdulillah setiap pesanan perlu disyukuri ya teman-teman. Karena kapan lagi kalau misalnya kita enggak ngambil kesempatan ini, kalau nggak diambil sayang banget ya teman-teman. Untuk pengalaman juga, dan teman-teman yang mau memulai usaha rumahan, kalau misalnya ada yang pesan 10-20 aku terima untuk berbagi juga, berbagi Jumat berkah atau enggak Jumat berkah juga, setiap hari juga aku terima untuk pesan 10-20 nasi box. Alhamdulillah kalau misalnya udah beres semuanya masak, mulai dari masak sambal tadi udah beres ya, terus tempe kering, terus ayam gorengnya, nasi tumpengnya, dan telur baladonya udah selesai. Udah lumayan tenang, tinggal ngepacking nasi tumpeng mini boxnya sama ngepacking nasi tumpeng hiasnya. Alhamdulillah cukup senang ya teman-teman kalau misalnya ada pesanan kayak gini. Selain pengalaman juga, ada uang tambahan juga. Dan bener-bener kalau pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan uang ya teman-teman. Jadi yuk teman-teman yang mau memulai usaha rumahan, kita mulai usaha dulu, bikin pesanan kayak gini kecil-kecilan. Ini harganya 22.000 ya teman-teman. Isinya telur balado, sambal, lalapan, ayam goreng lengkuas, ayam goreng serundeng, dan tempe kering. Ayo mama pakai naon ya. Kali kayaknya Nah untuk tumpeng hiasnya aku hargai ini 500.000 20 porsi. Isinya sama ya, tempe kering, sambal lalapan, terus ayam serundeng dan telur balado. Di sini selain aku menerima tumpeng hias juga ada tumpeng karakter untuk anak-anak ulang tahun.
Nah, untuk memulainya teman-teman bisa dimulai dari ya seperti ini, kayak nerima tumpeng mini atau tumpeng hias mini ya, 10 porsi, 15 porsi atau 20 porsi. Sebenarnya cukup seneng ya teman-teman kalau udah menghias tumpeng kayak gini. Dan kalau misalnya nggak bisa nih cara bikin kayak bunga kayak gitunya, teman-teman bisa belajar dari YouTube juga, sama aku juga belajar dari YouTube. Ini kenapa nggak dicopot ininya? Karena nanti takutnya di perjalanan goyang. Jadi nanti pas nyampe tujuan baru dicopot ya. Jadi kita kasih harga murah, cuma hiasannya nggak terlalu sulit kayak gitu. Nanti teman-teman dari mulut ke mulut itu bakal bilang kalau tumpeng di misalnya di aku di Nura lumayan cukup murah, cuman hiasannya nggak terlalu sulit kayak gitu ya teman-teman. Jadi masih belajar juga dari YouTube, otodidak ya teman-teman, belajar sendiri dari YouTube, dari teman-teman juga. Ya namanya usaha harus berani ya, dan harus dimulai juga. Kalau misalnya nggak berani terus nggak turun-turun, ya nggak akan berkembang gitu. Senam deh, senam. Mau kan rencana hari apa? Cina kemarin mau nggak senam? Senam itu udah gede hari ini juga ya. Mau pas hari-hari. Itu disimpan di sana. So di mama Iba itu. Awas hancur nanti kamu ke situ nanti marahnya. Iba. Tuh, simpan.